Pasca dinyatakan sembuh dari COVID-19 untuk kedua kalinya, artis dan presenter Ananda Omesh kembali melakukan aktivitasnya. Pertama kali terpapar virus COVID-19, Omesh merasakan OTG atau sakit tanpa gejala. Namun di saat terkena yang kedua kali, presenter ini pun harus menjalani sejumlah perawatan medis dan isolasi mandiri selama 2 minggu lebih di rumah sakit. Dan di saat kondisinya terus membaik, Omesh pun akhirnya diperbolehkan kembali ke rumahnya, namun tetap menjalani isolasi mandiri. Suami Dian Ayu Lestari ini pun tak menyangka harus 2 kali terpapar virus mematikan ini. Padahal ia termasuk salah satu orang yang sangat menjaga kebersihan dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Maka seperti inilah cerita Omesh usai sembuh dari COVID-19. Pandemi, saya mengundurkan diri dari semua program, saya lockdown di rumah kurang lebih 2-3 bulan. Anak saya, istri saya, alhamdulillah ada tabungan yang memang sudah kita perhitungkan. Menularkan itu perasaannya lebih tidak nyaman daripada kena COVID-nya sendiri, yakin deh. Apalagi yang kenanya saudara kita, orang terdekat kita. Waduh. Nih kalau nanya ke teman-teman pasti si Omesh tuh paling ribet. Mau syuting paling ribet, mau nongkrong paling ribet. Bawa senjata, wah lengkap dari dulu. Alhamdulillah. Paling ribet, paling lengkap, COVID-nya 2 kali. Berarti Aldi udah S2 ya? Waduh, COVID 2 kali tuh gimana sih? Tidak hanya Omesh, COVID-19 juga sempat menyerang keluarga Andika Pratama dan Ussy Sulistiawati. Tak jauh berbeda dengan Omesh, Andika pun mengaku tak mengalami gejala apapun saat pertama kali terpapar virus mematikan ini. Ia pun tak menyangka istri dan anaknya ikut terpapar COVID-19, padahal mereka telah mengikuti protokol kesehatan selama ini. Lantas, hikmah apa yang bisa dipetik Andika pasca sembuh dari COVID-19? Kalau saya kan kebetulan kemarin alhamdulillahnya OTG, saya nggak ngerasain yang gimana-gimana, cuman yang bergejala itu istri, anak, sama orang-orang di rumah. Ya, alhamdulillahnya masih bersyukurnya dikasihnya gejala ringan. Meskipun buat Ussy yang menjalani, anak saya yang menjalani, ngelihatnya kayak nggak tega, ngelihatnya kasihan. Harus komitmen isolasi mandiri. Yang rugi akhirnya rugi di waktu. Karena kita nggak bisa kumpul, menjalani awal puasa harus isolasi dan lain-lain lah, terpisah secara ini. Ya ruginya di situ gitu. Istri saya itu orangnya yang super bersih sebenarnya, tapi masih bisa kena. Berarti kan ini teguran juga bahwa ini bisa kena ke siapapun meskipun kita udah istilahnya menjaga diri sebaik mungkin. Karena ya apa ya, kita sih nganggapnya ya udahlah, mungkin memang ini gilirannya keluarga kita untuk dapat gitu, untuk ngerasain kayak gini meskipun kita udah jaga. Berbeda dari Andika, sang istri Ussy Sulistiawati justru merasakan syok mendalam saat dirinya positif terpapar virus COVID-19. Iya, betapa tidak, Ussy terpapar virus tersebut di saat kondisinya masih menyusui buah hatinya yang belum lama lahir. Tak pelak, rasa bersalah hingga trauma pun sempat menghantui Ussy. Setelah dinyatakan sembuh dari paparan virus, Ussy pun lebih protektif terhadap keluarganya dan lebih ketat menerapkan protokol kesehatan. Kalau lebih protektif, iya, istri saya terutama, karena dia punya rasa trauma satu. Apalagi dia kemarin kena juga lagi dalam kondisi menyusui. Jadi dia banyak lah, mentalnya banyak serang gitu. Maksudnya waktu yang hilang buat anak dan suaminya. Di satu sisi dia menyalahkan dirinya, akhirnya nularin kemana-mana. Padahal sebenarnya ya nggak perlu merasa seperti itu, tapi istri saya kejebak dengan mindset seperti itu. Makanya sekarang begitu sembuh itu memang lebih parno sih dia, lebih hati-hati, lebih protektif, terutama ke anak-anak gitu. Dia berpikir jangan sampai yang kena, apalagi kemarin yang kena kan yang dikhawatirkan kan kalau bayi belum bisa ngomong keluhan di badannya apa gitu. Sementara dia khawatir banget, setiap malam dia jagain, demam dikit dia panik, selalu komunikasi sama dokter setiap jam untuk apa perlu dikasih apa dan lain-lain gitu, antisipasinya apa dan lain-lain. Jadi dia ngerasain banget momen-momen stresnya kemarin. Sementara kalau saya
karena cuma 2 hari, habis itu saya dinyatakan negatif. Untuk swab kedua kalinya juga dinyatakan negatif dan boleh beraktivitas kembali. Sayanya lebih santai karena pikirannya udah kebagi sama harus jalani pekerjaan juga, harus menjagain anak juga, kayak gitu-gitu. Kalau Usi kan yang stres di dalam ruangan sendirian, bingung anak-anak gimana, udah aman belum, apa segala macam, sekolahnya beres enggak, ini makannya gimana dan lain-lain. Belum lagi yang bayi, demamnya gimana dan lain-lain. Kayak gitu lebih stres. Sebenarnya yang saya lakuin sama seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Di tempat pekerjaan kan sekarang semua di mana-mana udah harus diterapkan protokol kesehatan. Di lokasi syuting saya juga bukan orang yang diam aja ngelihat orang-orang yang bebas keluar masuk tanpa misalnya melalui prosedur swab atau nggak pakai masker dalam ruangan dan lain-lain. Saya termasuk orang yang bawel, apalagi sekarang saya syuting di program yang tidak menggunakan masker atau face shield. Dengan jaminan setiap kita mau syuting selalu harus swab antigen minimal. Jadi nggak bisa ini juga ya, karena ya mau nggak mau saya harus menjalani pekerjaan, aktivitas tetap harus berjalan, tapi di samping itu ya kita tetap mesti hati-hati.